Shalom, Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang tidak terlalu istimewa ya. Tapi saya harapkan ini bisa memancing minat Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mendalami lebih dalam ya makna dari pertanyaan ini. Apa itu? Ini mengenai situasi dan peristiwa di Firdaus, Bapak Ibu ya, ketika Adam dan Hawa melanggar larangan Allah untuk tidak makan dari buah pohon kehidupan. Maksudnya tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang nantinya juga akan jelas berimbas ke pohon kehidupan, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya adalah mengapa Allah menjaga pohon kehidupan ini? Ya, saya pertegas lagi dengan sebuah subjudul ya, yang bunyinya begini: pohon kehidupan dijaga oleh Allah. Apakah itu artinya merupakan suatu hukuman atau kasih bagi kita manusia? Ya. Ayat intinya mau saya bacakan dulu, yaitu di Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Tapi karena ini nanti kepanjangan, maka saya ambil ayat 22-nya saja, Bapak Ibu. Begini bunyinya, Bapak Ibu ya. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Siapakah frasa kita di dalam Kejadian 3 ayat 22 tadi? Tentu saja kita adalah bagian atau pribadi Tritunggal ini ya. Di ayat ini dinyatakan bahwa setelah manusia berdosa dan makan buah yang dilarang oleh Allah, Allah segera mengambil suatu tindakan preventif, Bapak Ibu, agar mereka yang berdosa tadi tidak lagi memakan dari pohon yang lain yang lebih penting, yaitu pohon kehidupan ini. Mengapa Allah mencegah manusia untuk makan buah dari pohon kehidupan? Ada 4 alasannya, Bapak Ibu. Alasan yang pertama, agar manusia tidak hidup selamanya dalam keadaan berdosa. Itu manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jika mereka makan dari pohon kehidupan setelah berdosa, mereka akan hidup selamanya dalam kondisi terpisah dari Allah, rusak kekal, Bapak Ibu. Itu akan menjadi kutukan kekal bagi umat manusia. Dan itu mungkin bisa berarti juga kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya akan menjadi makhluk yang paling malang di dunia ini. Makhluk yang tanpa pengharapan dan tidak punya kans sama sekali untuk ditebus itu. Di dalam salah satu TikTok atau YouTube saya yang lalu, pernah saya kupas tentang dosa ini, Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu tidak mewarisi dosa Adam dan Hawa. Kita tidak mewarisi dosa akibat makan buah terlarang itu, Bapak Ibu ya. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 20 dikatakan, anak tidak akan menanggung kesalahan ayah, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anak. Jadi dosa itu personal, Bapak Ibu. Dibuat dan dipertanggungjawabkan secara personal di hadapan Allah, bukan hasil warisan siapa-siapa itu. Tapi kenapa sering dikatakan kita mewarisi dosa Adam dan Hawa?
Sebenarnya yang kita warisi dari mereka, dari Adam dan Hawa itu adalah nature atau sifat dosa, bukan dosanya Bapak Ibu. Kecenderungan untuk berdosa atau tidak taat itu sudah ada di dalam gen kita sejak lahir ini. Kalau nature itu ditambah situasi environmental sekeliling yang turut dikutuk oleh karena dosa, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri di Kejadian 3 ayat 17-18 ya. Maka mau tidak mau dan tidak bisa tidak, akhirnya kita semua tanpa kecuali jatuh dalam dosa. Ini bisa saya berikan satu contoh ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya seorang anak ya, anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak berdosa, itu pasti ya. Tapi ia lahir dengan nature atau sifat dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa, itu pasti juga. Setelah cukup masanya, ia berangkat bersekolah. Apakah di sekolah dia diajari cara-cara berbohong? Pasti tidak. Apakah Bapak Ibu sendiri mengajari dia untuk berbohong? Pasti juga tidak. Tapi ada satu waktu di mana meskipun dia tidak diajar berbohong, tapi karena dia punya nature atau sifat atau kecenderungan untuk berdosa, akan akhirnya jatuh untuk pertama kali dalam dosa Bapak Ibu. Pada suatu hari ia bisa bilang begini, karena orang tuanya mungkin bertanya, "Nak, kamu sudah buat PR ya?" "Sudah Bu, sudah Ma, sudah Pak, udah beres semua." Padahal dia tidak buat itu, pekerjaan itu. Dia sudah berbohong kepada bapak dan ibunya. Itulah dosa pertama. Dan dosa selanjutnya akan terus terjadi. Kan nature-nya memang nature dosa. Ditambah keadaan sekelilingnya, ya, situasi di Kejadian pasal 3 ayat 17-18 itu kan sudah disebutkan. Ketika manusia dikutuk karena dosa, keadaan sekitar juga dikutuk. Tanah dikutuk, tumbuh-tumbuhan dikutuk. Hasilnya adalah semak duri dan lain sebagainya. Dalam situasi di mana nature-nya adalah dosa, sifatnya adalah kecenderungan untuk berdosa, ditambah dengan keadaan environmental sekeliling mereka itu penuh dengan akibat dosa, maka mau tidak mau pasti tidak akan terjadi, tidak mungkin ia akan berdosa. Jadi sekarang Bapak Ibu, ya, kita kembali kepada pokok masalah ya. Pokok masalah yang kita bicarakan di atasnya. Allah tidak ingin kita, manusia ini, masuk ke dalam keadaan atau state dosa permanen, tidak terjangkau oleh penebusan. Maka dengan menghalangi mereka makan dari buah pohon kehidupan, Allah sebenarnya melindungi manusia dari nasib yang lebih buruk ini. Hidup kekal itu bukan hanya sekedar panjang umur, bukan soal kuantitas tak terbatasnya waktu, tapi soal kualitas relasi kita dengan Allah. Karena hidup kekal di dalam dosa adalah siksaan, bukan berkat. Bayangkan ya, jika Bapak Ibu orang benar, kemudian hidup kekal dalam dosa adalah siksaan, ya. Maaf, jika Bapak Ibu orang benar, terus surga itu adalah state atau situasi, kondisi keberadaan Allah, ya. Terus Bapak Ibu diangkat ke surga misalnya, ya. Kalau surga itu kosong Bapak Ibu, tidak ada Allah di dalamnya, maka itu bukan surga Bapak Ibu. Maka keberadaan Bapak Ibu, dan kalau bisa saya juga turut di langit baru dan bumi baru kelak, itulah surga Bapak Ibu. Karena ada Allah bersama kita di sana. Di sanalah surga kelak, meskipun itu di bumi.
Karena sorga bukan tempat, sorga adalah satu state, situasi, keadaan di mana Allah ada. Bayangkan lagi Bapak Ibu ya, jika ada seseorang yang sakit parah dan obat yang membuatnya hidup kekal sudah tersedia, tapi obat itu bukan untuk menyembuhkan Bapak Ibu, hanya akan memperpanjang rasa sakit Bapak Ibu tanpa akhir. Maukah Bapak Ibu? Itu tadi alasan yang pertama Bapak Ibu ya. Kenapa Allah itu mencegah manusia itu makan dari pohon kehidupan, agar manusia itu tidak hidup selamanya berkata berdosa. Yang kedua, pohon kehidupan memang bukan untuk orang berdosa Bapak Ibu. Pohon kehidupan adalah lambang kehidupan kekal di dalam persekutuan dengan Allah, bukan dalam persekutuan dengan dosa. Setelah manusia memberontak, mereka tidak layak lagi berada bersama Allah atau menikmati buah dari pohon itu. Karena itu, pengusiran dari Eden adalah keadilan sekaligus kasih, agar tidak makan buah dari pohon itu secara tidak layak. Itu poinnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan frasa pohon kehidupan, saya singkat ya, pohon kehidupan itu PK aja ya. PK berarti pohon kehidupan. Itu ada dua state ya, dua kondisi, dua keadaan environmental yang penuh berkat dan jauh dari dosa. Satu di ujung awal Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian. PK itu eksis di tengah-tengah pohon lain yang belum terkontaminasi oleh kutuk. Ini di Kejadian 3 ayat 17 tadi, yaitu semasa Adam dan Hawa masih belum berdosa Bapak Ibu. Satu lagi state dari PK atau pohon kehidupan itu eksis di ujung paling akhir dari Alkitab, yaitu di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu bisa lihat di Wahyu 2 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 14. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Posisi PK ini eksis persis sama seperti di kitab Kejadian. Coba Bapak Ibu baca Wahyu 22 ayat 1 dan 2 ya. Saya bacakan kali ini ya. Wahyu 22 pasal 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di ayat keduanya, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, state, posisi, keadaan di antara dua era yang disebut di antara dua masa Kejadian dan masa Wahyu ini adalah suatu masa pemulihan Bapak Ibu, masa penebusan, masa di mana Allah sendiri berkontribusi untuk merestorasi gambar Allah yang rusak menjadi gambar Allah yang dipulihkan kembali dalam diri makhluk ciptaannya, yaitu manusia yang dikasihinya ini. Itu yang kedua Bapak. Alasannya, pohon kehidupan itu bukan untuk orang berdosa Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa Allah mencegah manusia itu makan buah dari pohon kehidupan? Karena Allah menjaga rencana penebusan. Allah mencegah rencana penebusan, menjaga rencana penebusan. Mengapa harus dijaga? Jika manusia langsung makan dari buah pohon kehidupan, tidak akan ada ruang lagi bagi penebusan Bapak Ibu. Tetapi dengan menahan akses ke pohon kehidupan, Allah membuka jalan untuk rencana keselamatan melalui Yesus Kristus, yang kelak akan memberikan kembali hak akses atas pohon kehidupan kepada mereka yang ditebus. Ini ada di dalam Wahyu 2 ayat 7 tadi, dan juga di dalam Wahyu 22 ayat 14
tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, alasan yang terakhir menunjukkan bahwa hidup kekal itu adalah anugerah, bukan hak yang bisa dituntut manusia. Manusia tidak bisa meraih hidup kekal dengan kekuatannya sendiri. Ia perlu ditebus dan dipulihkan terlebih dahulu. Penahanan terhadap pohon kehidupan menjadi simbol bahwa hidup kekal hanya bisa diberikan oleh Allah, bukan dicuri atau direbut oleh tangan manusia yang berdosa ini. Yesus adalah jalan kepada pohon kehidupan itu. Dalam Dialah hidup kekal diberikan, bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Sebagai penutup, akan saya akhiri dengan satu kesimpulan. Tapi sebelum saya akhiri dengan satu kesimpulan, izinkan saya untuk menyodorkan 3 renungan aplikatif untuk Bapak dan Ibu. Renungan apa itu? Pertama, Bapak Ibu, jangan berusaha hidup kekal tanpa Kristus. Karena pohon kehidupan itu dijaga justru untuk mengarahkan kita kepada Sang Juru Selamat itu. Yang kedua, hargai anugerah keselamatan. Karena tidak seorang pun layak makan buah itu tanpa darah Kristus. Ini harus diingat. Yang ketiga, renungkan kasih Allah. Bahkan di dalam penghukuman ada maksud penebusan dan pembebasan dari dosa. Jadi satu kesimpulannya apa Bapak Ibu? Pohon kehidupan dijaga bukan untuk menyiratkan bentuk ketegasan dari ketegaan Allah, bukan. Tapi ini adalah semacam mixture, campuran antara keadilan dan kasih karunia-Nya Bapak Ibu. Ia tidak ingin manusia binasa di dalam kekekalan yang penuh dosa, tapi justru memberi kesempatan untuk dipulihkan melalui rencana keselamatan yang sempurna di dalam Kristus itu. Mari Bapak Ibu, kita hidup bukan dengan mengejar kekekalan duniawi, tapi mengejar dan mengikuti jejak Kristus yang memberikan hidup kekal sejati. Shalom Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.